Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ferry Seeking Lien. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ferry Seeking Lien adalah seorang pejuang Tionghoa Indonesia yang turut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Menjadi bagian dari gerilyawan malam tentara pelajar di Solo. Tindakan heroiknya mencakup penyebaran selebaran, coretan propaganda di tembok, hingga penyerangan terhadap markas pasukan Belanda. Aksi ini bertujuan untuk mengobarkan semangat rakyat Solo agar turut melawan pendudukan tentara Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ferry Seeking Lien adalah seorang pemuda keturunan Tionghoa yang lahir pada tahun 1933 di Kartodipuran, Surakarta, Jawa Tengah, dari keluarga pemilik pabrik gelas ternama. Beliau merupakan salah satu dari sedikit tentara pelajar keturunan Tionghoa yang turut mengangkat senjata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjuangan bersenjata, Ferry Seeking Lien bergabung bersama 4 rekannya yaitu Suhandi, Ciptarji, Salamun, dan Semedi dalam kelompok gerilyawan malam sektor Arayon 5 Sukwekreis 106 Arjuna. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ferry Seeking Lien gugur dalam pertempuran pada tahun 1949 saat menjalankan operasi gerilya malam. Dalam kontak tembak melawan tentara Belanda, tubuh Ferry Seeking Lien terkena tembakan bersama rekannya Suhandi, dan keduanya tewas di tempat, sedangkan 3 rekannya berhasil lolos. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah gugur, Ferry Seeking Lien awalnya dimakamkan di pemakaman umum. Namun atas penghargaan dan pengakuan atas jasa perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia kemudian memindahkan makam Ferry Seeking Lien ke Taman Makam Pahlawan Taman Bahagia, yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ferry Seeking Lien berjuang karena memiliki semangat nasionalisme yang tinggi sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menjajah. Sebagai seorang pemuda Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia, Ferry Seeking Lien menunjukkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme adalah panggilan nurani lintas etnis demi kedaulatan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ferry Seeking Lien melaksanakan perjuangan dalam bentuk aksi gerilya malam yang berani dan penuh risiko. Beliau dan kelompoknya mencoret-coret tembok kota dengan pesan perjuangan, menyebarkan selebaran untuk membakar semangat rakyat, dan melakukan penyerangan langsung terhadap markas Belanda di Solo. Aktivitas ini dilakukan setiap malam dengan penuh kerahasiaan, hingga akhirnya beliau gugur dalam tugas. Ferry Seeking Lien adalah sosok pejuang muda keturunan Tionghoa Indonesia yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir pada tahun 1933 di Kartodipuran, Surakarta, Ferry Seeking Lien berasal dari keluarga pemilik pabrik gelas ternama. Sebuah latar belakang yang menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam perjuangan bukan dilandasi oleh tekanan ekonomi, melainkan oleh panggilan jiwa dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Pada masa revolusi fisik Indonesia, keterlibatan etnis Tionghoa dalam perjuangan bersenjata bukanlah sesuatu yang umum terjadi. Kehadiran Ferry Seeking Lien sebagai salah satu tentara pelajar Tionghoa yang mengangkat senjata di Solo menjadikannya tokoh penting dalam narasi inklusif perjuangan kemerdekaan. Beliau tidak hanya membuktikan bahwa perjuangan tidak mengenal ras dan latar belakang etnis, tetapi juga memperlihatkan bahwa semangat nasionalisme telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia, termasuk warga keturunan Tionghoa, bergabung bersama rekan-rekan seperjuangannya yang terdiri atas Suhandi, Ciptarji, Salamun, dan Semedi. Ferry Seeking Lien menjadi bagian dari kelompok gerilyawan malam sektor Arayon 5 Sukwekreis 106 Arjuna.
Dalam konteks struktur militer masa itu, Subbekreis merupakan satuan pertahanan teritorial dalam sistem perang rakyat semesta yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Penugasan Ferry Si Kinglien dan rekan-rekannya dalam satuan ini menunjukkan kepercayaan tinggi dari kesatuan atas integritas dan kapasitas perjuangan mereka. Meskipun berasal dari latar belakang non-pribumi, tugas utama yang diemban oleh Ferry Si Kinglien dan kelompoknya tidak hanya bersifat militer tetapi juga psikologis dan propagandistik. Mereka bertanggung jawab membangkitkan semangat rakyat Solo untuk melawan penjajahan Belanda melalui berbagai aksi berani dan simbolis. Kegiatan yang mereka lakukan, seperti mencoret tembok kota dengan pesan-pesan perjuangan dan menyebarkan selebaran anti-Belanda, adalah strategi perang saraf yang bertujuan mengguncang moral pasukan lawan dan menyatukan semangat perlawanan rakyat. Aksi ini mengandung risiko tinggi, terutama karena dilakukan pada malam hari, dan sering kali dilanjutkan dengan penyerangan mendadak ke markas-markas Belanda. Dalam salah satu aksi berani tersebut, kontak senjata dengan tentara Belanda tak dapat dihindari. Ferry Si Kinglien dan Suhandi tertembak dan gugur di tempat, sementara 3 rekannya berhasil melarikan diri. Kematian Ferry Si Kinglien dalam usia sangat muda mencerminkan betapa besar pengorbanan yang diberikan oleh para pemuda Indonesia demi kemerdekaan, dan memperkuat nilai kepahlawanan lintas usia, etnis, dan kelas sosial. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memberikan penghargaan atas pengorbanan Ferry Si Kinglien dengan memindahkan makamnya dari pemakaman umum ke Taman Makam Pahlawan Taman Bahagia di Surakarta. Pemindahan ini tidak hanya merupakan bentuk penghormatan negara, tetapi juga simbol bahwa sejarah bangsa Indonesia mencatat dan menghargai jasa para pejuang dari segala kalangan, termasuk warga keturunan Tionghoa. Hal ini memperkuat narasi kebinekaan dan semangat persatuan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari perspektif sosial budaya, keberadaan tokoh seperti Ferry Si Kinglien memberi inspirasi kepada generasi muda Tionghoa Indonesia untuk turut berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosok Ferry Si Kinglien menjadi bukti bahwa identitas keindonesiaan tidak ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh semangat pengabdian kepada tanah air. Kisah perjuangan Ferry Si Kinglien juga membuka ruang bagi rekonsiliasi historis antara komunitas Tionghoa dan arus utama narasi nasional yang selama beberapa dekade sebelumnya kerap mengalami ketegangan identitas dan marginalisasi. Dari sisi historiografi perjuangan Indonesia, keberadaan Ferry Si Kinglien menjadi penegas bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh keberanian kolektif dari seluruh elemen bangsa. Dokumentasi tentang peran komunitas Tionghoa dalam perjuangan bersenjata seperti yang dilakukan Ferry Si Kinglien sangat penting untuk memperkaya narasi sejarah yang adil dan representatif. Upaya memperkenalkan kembali tokoh seperti Ferry Si Kinglien dalam pendidikan sejarah nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat integrasi sosial dan membangun semangat kebangsaan yang inklusif. Dalam konteks militer dan strategi perjuangan, tindakan Ferry Si Kinglien yang fokus pada perang psikologis dan serangan simbolik menunjukkan bahwa strategi non-konvensional sangat efektif dalam perang kemerdekaan, terutama dalam perang kota seperti yang terjadi di Solo. Aksi-aksi gerilya yang dilakukan oleh Ferry Si Kinglien dan kelompoknya menjadi pelengkap dari taktik tempur konvensional yang dijalankan oleh satuan-satuan tempur resmi. Dan hal ini menjadi catatan penting dalam studi tentang strategi perang rakyat semesta. Secara keseluruhan, Ferry Si Kinglien adalah representasi dari pemuda Indonesia yang berani, rela berkorban, dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Kontribusinya melampaui batas identitas etnis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan atas jasa-jasanya diharapkan dapat terus diperluas melalui dokumentasi sejarah, pendidikan nasional, dan penghargaan-penghargaan simbolis lainnya demi menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap jasa para pahlawan sejati. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.